hari 3 hari ceritanya bukan anak ya, maksudnya anak pembantu, bukan anak pembantu ya, kedatangan anak pembantu ceritanya. Tetangga saya punya pembantu anaknya. Dia main, udah ABG sih ya, ABG. Dia nongkrong, waktu itu ibu saya kan ngewarung depan rumah. Ya, ngobrol sama teman-temannya di depan warung ibu saya. Itu kurang lebih jam 10 malam, jam 11 malam. Itu seakan-akan ada yang nyambit mangga, mengkel. Nyambit tuh apa sih? Disambit, dilempar mangga. Itu kena leher. Itu ada 4 orang di situ. 4 kena? Apa enggak, salah satunya, satu doang. Satu doang yang kena. Oke. Itu disambit sama mangga itu. Aduh, kenapa? Ada yang nyambit mangga. Pas dilihat mangganya, mangga itu kondisinya itu masih mengkel dan masih ada getahnya. Logikanya nggak mungkin jatuh. Emang banyak kekelawar yang suka ngambil buah mangga di situ. Iya, codot gitu. Codot. Tapi kan nggak mungkin codot ngambil buah mengkel. Jadi dia biasanya memang udah mateng ya. Mateng suka dibawa. Nggak mungkin juga codot ngelempar sekencang itu. Oke, paling kalau logikanya kalau jatuh juga ke bawah sih. Di bawah. Ya kan, maksudnya posisi arahnya ya. Ini dia menyamping dari samping kan, berarti kan. Nyambit, dia posisinya nyambit kencang. Dipikirnya apa yang bahaya waktu itu kan memang rawan maling yang waktu itu. Akhirnya sama kakek dicek. Karena kan itu rumah kosong, takutnya ngeri atau kehilangan atau gimana kan. Dicek di center nggak ada. Takutnya ada orang masuk ya. Betul. Orang masuk atau gimana, dicek, nggak ada, kekunci semua, kok aman. Udah tuh, akhirnya dibilangin sama kakek, udah deh, jangan malam-malam katanya. Itu cewek cowok sih yang pada nongkrong? ABG sih, umur masih ABG sih kayaknya. Maksudnya perempuan apa? Laki-laki, sama perempuan. Campur ya? Campur. Lagi ngobrol lah, teman lama katanya, sekolah. Udah. Setelah itu balik lagi ke situ lagi, ke rumah itu lagi. Waktu itu saya dapat jatah siskamling. Kebetulan kakek saya kan lagi nggak enak badan waktu itu. Ya, saya siskamling kebetulan itu berenam, 6 orang, rollingan sejam sekali, 2 orang jalan. Gitu. Okay. Kebetulan saya sama teman saya. Kebetulan saya barengan teman saya. Saya siskamling, saya nggak lewatin rumah itu ceritanya, nggak sengaja saya nggak sengaja ngeliat sinar kayak lampu. Pas saya longok ternyata itu mobil ngedim di dalam garasi rumah itu. Mobil itu memang nggak pernah dipakai, udah bertahun-tahun, mungkin lebih dari 5 tahun gitu mobil di situ nggak pernah dipakai. Nah, saya ngelongok kan, saya ngeliat takutnya ini mobil kan koslet, takutnya gimana kan, takutnya kan namanya kita nggak pernah tahu mobil koslet, takut timbulnya kebakaran kan istilahnya. Namanya kami, saya longok, pas baru ngeliat ngintip, saya diklakson. Tin gitu langsung. Teman saya juga ngeliat, apaan tuh, Bi? Siapa yang duduk di situ kata dia. Oh, itu kelihatan tuh, ada sosok yang duduknya juga duduk di bangku pengemudi. Kayak gimana sosoknya tuh? Karena gelap ya mungkin, sosok cuman hitam aja, karena garasinya gelap, cuman hitam aja. Saya langsung cabut, teman saya udah cabut, saya ikut cabut. Ikut lari lah istilahnya. Akhirnya saya hubungin orang di sana, balik lagi pos kamling, saya bilang, saya positif thinking aja ya, atau mungkin itu koslet atau gimana ya. Saya minta tolong dicek yang ngerti, kan ada bapak-bapak juga kan. Jadi mobilnya disamperin nih? Disamperin, bertiga. Tapi saat itu ada teman-teman yang lain juga ya, yang ngeliat juga? Dicek aja, kan saya bilang, Pak, tolong Pak, ada mobil kayaknya bermasalah, saya takutnya koslet kebakaran, ribet, saya bilang gitu. Oh yaudah, kan kunci nggak megang kan ya. Akhirnya naik ke pagar, kebetulan itu garasinya nggak dikunci, kuncinya beda-beda garasi, tapi ada dihalangin sama pintu, cuman pintu itu nggak dikunci, jadi gampang ngelosnya, gampang masuknya. Dicek sama bapak itu, gimana Pak? Kata teman saya, nggak ada apa-apa, aman kok di mobil.
takutnya kalau biasa kalau koslet kan nyium aroma kan, Hangus gimana apa. kan, nggak aman kata dia. Oh yaudah, besok panggil kalau ada Mbak Faninya saya bilangin, ntar saya panggil lagi bapak ya buat ngecek ini, takutnya gimana ke depannya keringnya kayak gitu. Teman saya nggak berani, tinggal di Siskamling. Saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong mungkin nggak berani kali. Teman saya nggak berani, diam aja udah di Siskamling, karena dia paling tegas dia soalnya. Ya. Dia duluan yang ngomong, dia duluan yang ngomong, ngedip bareng klakson. Ada orang duduk di kemudinya, tuh jahilnya. Jahil dan Nah setelah kayak gitu, setelah dari itu juga masih terus rutinitas dia masih aja kayak gitu. Masih sering ngeganggu ya? Ngeganggu dulu apa ya, bapaknya dari temen saya pulang dari mana gitu saya kurang paham, dari pasar kalau nggak salah. Kalau nggak salah jam 9, jam 10 lah, jam 10 dia lewat situ, dia ngelihat bayangan tinggi 3 meter. Tinggi 3 meter berdiri di samping garasi itu. Berdiri di luar garasi. Saya karena berdiri lah istilahnya kayak gitu. Dia nengok tuh kayak ada mata merah gitu. Pas dia nengok ke atas tuh kayak ada yang liatin matanya merah. Tapi dia ngeliat berbulu. Apa itu? Mungkin gondoruo kali ya. Mungkin gondoruo kali ya. Kalau dengan kondisi kayak gitu mungkin gondoruo. Takut gue kalau tingginya 3 meter kurang lebih. Posisinya memang mungkin kalau saya rasa penunggu pohonnya ya penunggu pohon mangganya itu dia. Si Gondoruo itu Ya. Tapi selain dari itu ada lagi nggak yang pernah ngelihat sosok Gondoruo itu? Enggak sih, cuman dia aja. Dia aja. Cuma itu aja sih. Nah bapak teman saya itu sakit. Oh setelah ngelihat itu jadi sakit. Kebetulan waktu itu ngambil buah mangga. Ini buahnya diturunin semua sampai mangkal-mangkalnya. Gitu. Tapi dia izin nggak di situ? Dia izin, tapi sama Mbak Fani, Pak kalau bisa ngambil mangganya, yang penting modelnya jangan sampai turun, cari yang matang aja. Ini sampai yang mangkal-mangkal diturunin semuanya. Dia itu agak serakah ya jatuhnya ya. Iya, dia bilang jangan dihabisin gitu. Katanya dibuat bikin asinan atau enggak manisan kata dia. Kan buahnya lebat tuh waktu itu. Banyak amat dong dia ngambil sampai kecil-kecil aja juga. Makanya. Itu mungkin dia jadi nggak terima juga ya namanya penunggu mungkin, di situ kan. mungkin itu faktornya. Juga menghargai juga biar kata udah izin juga Iya, harus tahu diri juga. Nah, selang dari malam itu ketemu, selang berapa hari saya dengar dia sakit, nggak bangun 3 hari. Nggak bisa bangun. Nggak bangun hampir 3 hari. Dibawa ke dokter katanya cuman tipes. Cuman kalau tipes masa nggak bisa bangun lah kasarnya gitu. Istilahnya buat duduk aja gitu. Istilahnya itu pemulihannya seminggu. Apanya? Pemulihannya normal seminggu. Dia. Baru bisa jalan lagi. Ya, itulah kisah rumah yang saya alami. Jadi saya kasar ya di situ saya apa ya? Dengan ada kejadian kayak gitu juga saya jadi perspektifnya, pandangannya, mereka berdampingan, tergantung dari kitanya aja gitu. Tapi lagi-lagi kita harus mendahulukan logika kita dulu betul, ya kan? kita logika dulu. Kayak Desa dia juga cerita, takutnya ini mobil ada betul. konslet, ya kan? Jadi istilahnya jangan seujon dulu. Iya, jangan apa-apa harus yang dituduh setan yang disalahin. Disimpulkan kan, selalu disimpulkan seperti walaupun itu. Emang horor, tapi kita juga harus positive thinking. Iya, harus pakai logika kita juga. Logika juga, itu sih. Okay. Terus selain dari Gondoruo itu apa lagi? Berarti itu semua jenis setan tuh ada ya? Ada. Di rumah itu ya? Ada lagi, tapi ini beda rumah. Waktu itu beda rumah ini cuman beda berapa rumah sih. Ini didatengin
dakocan. Dakocan tuh. Itu tuyul. Sejenis tuyul. Tuyul, dia bentuknya tuyul. Mungkin kalau saya kata seukuran tangan dewasa kita lah segini lah. Berarti kecil ya? Kecil dia, doang kecil. dia. Ya kecil. Dia datang ke rumah itu. Dakocan. Kalau boleh tahu dakocan ini sebenarnya boneka dari Jepang sih sebenarnya. Istilah yang dibawa dari Jepang zaman penjajahan itu ada istilah boneka dakocan. Makanya orang Betawi bilang kayak dakocan lo dakocan. Bonekanya bentuknya hitam, mulutnya merah, matanya agak putih gitu. Makanya mungkin ini yang sebut dakocan. Jadi didatengin rumah itu, kebetulan rumah itu kos-kosan. Oh ini beda rumah nih? Beda, cuman 4 rumah. Selang 4 rumah dari situ ya? Memang itu satu komplek, satu komplek dari kuburan itu. Oke. Gitu. Di situ dakocan, dia lari-larian tuh ceritanya tuh di loteng lantai 2. Namanya lantai 2 dilihat bude, penjaga kos-kosan, harusnya manggil saya bude kan. Dilihat kayak anak kecil di pojokan, dipikir anak kucing warna hitam. Dikira kucing hitam. Itu malam-malam tuh posisi apa? Ya malam-malam. Malam-malam. Kucing dilihat, kamu siapa? Emang bude ini berani. Sampai ditegur tuh kita kan mau ngapain kamu di sini? Ya, mau ngapain kamu di sini? Diam aja. Kamu pergi nggak? Cuman geleng-geleng kepala aja. Saya pengakuan dari anaknya bude ini. Tuh. Oh jadi si bude manggilnya itu berdua, maksudnya dia nyamperin si dakocan itu berdua sama anaknya. Okay. Takutnya gimana kan budenya ini dakocan itu, mau ngapain kamu di sini? Itu geleng-geleng kepala aja. Pergi, nggak mau pergi. Jadi kamu emang mau tinggal di sini, digituin kan? Manggut. Ngapain dia sih mau tinggal di situ? Mau tinggal di sini. Ya udah, soalnya dia sering ngerasa si bude ini sebelum kejadian itu sering ada yang lari-lari. Akhirnya kesel mungkin disamperin kali ya. Sebelum kejadian itu 2 hari kemudian tuh kayak ada yang lari kayak di depan orang biri gitu lah ya. Tapi kecil ya. Kecil, makanya dikira kucing. Tapi dia berarti jadi sekalangan setannya tuh tuyul maksudnya. Termasuknya tuyul. Mungkin dia mau ngambil duit kali. Nggak tahu juga dah. Karena dia mau di situ mungkin. Mungkin di situ, mungkin nggak tahu juga mungkin ya. Akhirnya diangkat tuh, bukan diangkat, maksudnya dipegang, dibawa ke kamar. Tapi dia ada tangannya nggak sih? Maksudnya ada tangan kaki utuh kayak manusia, cuman kecil aja gitu. Kecil aja, utuh. Kok ngeri banget ya? Emang bude ini jujur, dia orangnya beranian, orangnya jujur, berani, dia nggak takut gitu-gituan. Diambil, bawa ke kamar. Kalau mau tinggal. Masa dia bisa dipegang? Emang setan bisa? Maksudnya? Nempel, dia nempel. Ini nemplok di tangan bude. Enggak, bukan diginiin gitu, bukan diangkat. Mau diginiin nggak? Gimana ya? Lembut kata dia. Kayak gimana sih gitu? Kapas gitu. Kayak. Malah dia yang nemplok sendiri nemplok gitu. Sendiri nempel kayak tangannya si bude itu. Dibawa ke kamar. Ke kamarnya siapa? Bude. Dibawa ke kamar. Dia nggak geli gitu ya, budenya? Enggak. Saya nggak tahu juga apa dia emang punya simpanan, juga nggak tahu ya hasilnya. Dia kan orang Jawa ya. Biasanya mungkin punya pegangan atau gimana sih nggak tahu juga ya dasarnya. Okay. Di dalam kamar itu di ultimatum sama si bude, boleh tinggal di sini asal kamu jangan pernah keluar kamar ganggu orang yang ada di sini. Keluar sekali kamu saya buang. Ternyata namanya tuyul ya, keluar. Orang dari itunya ngeliat yang ngekos di situ. Turun dari tangga. Udah itu Ocan, manggil kan Ocan. Keluar. Itu kata siapa? Kata anaknya? Penghuni kos sebelumnya kan udah tahu, penghuni dijelasin. Oh ini ada di sini kata bude. Jangan takut ya, dia bilang. Kalau dia dibilang kata bude, kalau dia muncul kasih tahu bude ada dia. Oh jadi budenya emang ngomong. Udah ngomong. Dia nggak mau pergi soalnya. Ya udah mendingan sekalian aja biar daripada dia mengganggu, mending udah saya simpan. Tapi kerja sesuai dijanjiin, kalau dia mengganggu saya buang. Kira dibuang tuh sama bude. Dibuang ke salah satu mungkin saudaranya,
dibuang ke Banten, Jauh dibawa juga ya. balik lagi. Itu kan tuyul lintas provinsi. Ya, makanya saya bilang percuma dibuang kalau ini. Kalau dia masih suka sama majikannya atau nempel sama orang yang dia suka, dia bakalan terus namanya ya. Kecuali dia diberikan penjelasan ya sama si majikannya ini. Nah, setelah itu kan dibuang balik lagi dia itu. Kenapa balik lagi? Kamu udah ngelanggar peraturan yang di sini kata Bude. Dia cuma diem aja. Dia emang seneng aja kali ya si Bude. Ya, tuh. Emang Bude ini orangnya supel, baik, ramah, enak loh kalau diajak ngobrol. Makanya Orang definisi orang Jawa lah kayak gitu ya. Cuman makanya, yang dibalik orang Jawa kan tahu sendiri, menyimpan sejuta rahasia. Ya. Jadi selainnya Bude ini emang supel, enak lah dia. Makanya kan sama siapapun jadi Orang tuh nyaman sungkan sama dia istilah kasar. Makanya dia percaya dia buat megang rumah segitu besarnya, jadikan kos-kosan. Nah, setelah dari itu teman saya Terus di Dakocan dulu nih, akhirnya Dakocan itu dipelihara? pelihara balik udah Sampai sekarang enggak? kayaknya sih mungkin dibawa ya waktu itu, dengar sih dibawa ke Jawa kalau setelah Bude itu pulang kampung atau gimana gitu, Ditinggalin di sana? tinggal di sana dibawa karena waktu itu katanya udah sakit-sakitan Bude waktu itu. Sakitannya izin pulang, pacarnya ibu dibawa gitu. Dan juga saya pernah pengalaman memang ketemu sama dia itu gara-gara anaknya Bude jahil. Tapi Mas Febi pernah ngeliat Dakocannya itu? Lihat. Jadi teman-teman saya ceng-cengan lah, namanya masih muda ya. Lo kalau berani masuk ke kamar mak gua kan. Teman saya berdua dong, ibaratnya teman saya sama teman saya sama lah bentrokan. Terus lihat tuh bareng-bareng. Bareng bertiga saya. Teman anaknya Bude ini ada di bawah. Lagi nonton TV biasa. Kalau saya naik aja naik ke atas, digituin kan. Jadi mungkin yang teman saya ini takabur kali ya, sombong atau gimana. Cuma Iya, gitu iya doang. dia lebih mungkin logika, enggak lah masa iya ada. Iya, awalnya kayak gitu. Nah, tapi Mas Febi juga naik tuh. Bertiga akhirnya. saya naik sama teman saya juga. Namanya Iqbal, satu lagi siapa sih Iqbal, Iqbal, satu lagi siapa Heru kalau nggak salah. Naik ke atas bertiga, buka pintu, gelap kan kamar. Saya posisi di belakang, di belakang, ketiga lah. Saya sambil ngeraba lampu biar nyala gitu. Belum sempat saya ketemu saklarnya, teman saya si Iqbal teriak, wow, ternyata dia ngelihat Dakocan di atas lemari, lagi mainin kelomang, letak di baskom. Nggak sengaja dia berbalik, ketendang tuh kayak semacam apa ya, semacam kemenyan ya, apa masalah sajen. Ada dupa-dupanya. Ada dupanya itu, dia berbalik dia lari sajen. Itu saya tabrakan tuh, teman saya si Heru jatuh jengkang, saya kejedot tembok karena saya posisinya mau nyalain saklar kan, didorong sama dia. Dua, kenapa? Itu pas saya nengok sama si Heru, Dakocannya udah marah. Banting baskom. Wah. Oh, si Dakocannya ngebanting baskom. Iya. Bisa dia, bukannya dia kecil. Baskomnya ukuran kecil kok, kayak mangkok gini. Oh. Nggak gede banget, kecil ya kayak dia. Mainin kelomang dia. Mainin kelomang. Kelomangnya juga nggak gede banget sih, kecil. Dia lempar. Wow. Tapi dia ada rambutnya nggak? Botak. Oh, botak. Matanya? Matanya itu kalau malam tuh saya ngeliat ya waktu itu agak merah-merah tapi agak mata merah gimana sih? Merah. Tapi kayak kecil itu, hitam. Hitam. Tapi ingusan nggak sih dia? Kayak Enggak, mulutnya definisi merah. tuyul. Mulutnya merah. Mulutnya merah kayak bukan merah darah ya, kayak istilahnya kayak orang pakai lipstik belepotan gitu sih. Nah kayak gitu. Pakai celananya kalau nggak salah saya nggak karena Dia pakai gelap. baju? Enggak pakai baju, pakai celana aja. Celana doang? Celana. Ih, persis banget itu kayak tuyul di daerah rumahku tuh ada Celana. yang kayak gitu. Celananya kayak celana putih, jadi celananya kayak hitam. Kayak kolor lah ya? Kolor kayak abu-abu warnanya bunga putih gitu celananya. Dia marah, teman saya bangun, lari. Saya nggak kuat jalan karena kepala saya kejedot. Saya jalan pelan-pelan ngerayak keluar. Nggak lama Bude naik. Kenapa? Si Iqbal turun, kenapa lari ke bawah? Itu kata dia. Teman saya si Heru. Siapa yang suruh masuk? Tuh, namanya Ferdi.
kamu nyuruh teman-teman kamu masuk ya, kata dia. Oh, itu yang anaknya Bude. Ketawa dia dikerjain waktu itu. Akhirnya Bude nenangin, itu ngamuk mbak. Siapa sih dakocannya? Ngamuk. Ngamuk. Ibarat kata tuh Dia barang. ngomong juga nggak sih? Enggak, pokoknya barang apapun di dalam kayak orang berantem gitu. Oh, di acak-acakin sama dia. Pokoknya apakah barang-barang yang di atas meja pokoknya Dibanting-banting. dibanting. Lari dia muter ruangan itu. Makanya bentuk dakocan, makanya itu pengalaman saya tuh melihat tuyul satu-satunya yang dibilang wah kayak dakocan dok. Oh ini dakocan. Jadi mikir apa ya? Mungkin itu peliharaan di si Bude apa? Soalnya udah pernah dibuang, tapi dia balik lagi. Akhirnya daripada nyelakain orang, yaudah dong ikut aja deh. Gitu kata si Bude. Intinya sih gitu. Tapi Bude itu punya suami nggak sih? Udah enggak. Oh, udah nggak. Udah meninggal. Oke. Terus setelah kejadian si dakocan ini ada kejadian apa lagi mas? Saya nggak berani lagi ke situ. Saya balik lagi main lagi ke rumah yang tetangga saya lagi. Kalau itu saya cuman rumah itu berarti cuman main aja sih waktu itu. Rumah kosong yang itu intinya. Yang lebih banyak intinya di rumah itu aja sih yang lebih banyak apa ya? Rumah tetangganya. Itu Mas, intensnya, aduh luar biasa itu. Kita ada kejadian apa lagi mas? Apa udah cukup? Kayaknya sih itu aja sih. Saya sih ada cerita waktu itu tahun kemarin kejadiannya, cuman ini nggak ada di sini. Kejadiannya itu di Tanah Rencong di Aceh. Kebetulan saya waktu itu ada pekerjaan di Aceh, di rumah nenek, itu rumah nenek. Waktu itu saya pulang ke rumah nenek, saya mandi. Kebetulan kamar mandi ada 2, satu di dalam rumah, yang satu di luar rumah. Nah, di situ saya sendirian, maksudnya pulang duluan. Kan saya lagi ngebangun rumah nih, yang rumah baru udah jadi istilah pindah. Nah rumah ini ditinggalin. Rumah ini memang udah lama, udah lebih dari 100 tahun. Ya. Pertama, saya pulang buat mandi, ngambil handuk, masuk ke kamar mandi. Ini kamar yang di luar. Kamar mandi posisinya di luar. Saya masuk kamar mandi, saya lupa bawa sabun. Saya keluar lagi, saya ngeliat teman saya lewat. Teman saya lewat, namanya Mas Untung. Mas Untung, saya kejar. Mas Untung, saya pas belok, saya nggak ngeliat dia, hilang gitu aja. Tapi saya jelas itu apa ya? Jelas depan mata dia jalan. Postur badannya sama, bajunya yang dipakai sama, posisinya ngilang gitu aja pas saya samperin. Saya mau minta sabun apa sampo, pas minta sampo, ngilang gitu aja. Oh ya udahlah, mungkin halusinasi saya. Udah saya balik mandi, nggak lama, setelah saya mandi 20 menit, saya masuk ke kamar, saya keluar, orang yang saya panggil ini datang sama adik saya. Saya kan kesana sama adik saya, sama sepupu saya, sama teman sepupu saya. Datang adik saya sama Mas Untung ini. Dia baru datang tuh. Mas, kenapa? Kata dia. Nama Mas Ebi, dia kan orang Jawa. Teriakin dari tadi. Saya bilang, teriakin kagak ngeliat-liat. Lihat apa? Dia bilang. Siapa yang manggil? Kata. Tadi saya manggil Mas. Mas lewat sini kan? Mau minta sampo. Saya nggak pulang tadi. Saya malah nyari sama Mas Oji. Nyari bukaan, buat buka bersama. Serius? Iya. Oh, jadi itu siapa? Saya bilang. Nggak tahu kata dia gitu. Padahal yang jadi masalahnya gini Mbak. Itu bulan puasa Mbak, masalahnya. Setan katanya pada dikurung. Ya, yang ini yang buat saya jadi penasaran. Itu siapa? Posisinya memang di luar itu ada sumur tua. Ada dua sumur di situ. Tapi masih dipakai tuh atau udah nggak kepake? Satu dipakai, yang satu nggak kepake. Nah di situ yang jadi logikanya saya, kok bulan puasa ada gitu. Itu yang jadi sampai sekarang ke bawah, sampai sekarang pulang dari sini, ini apaan gitu.
Itu sih yang di Setan luar. nggak kenal puasa bulan Ramadan atau enggak ternyata Iya, ya. ternyata Ya dulu mungkin definisi setan di penjara itu mungkin itu hawa nafsu kita yang di penjara. ya Bukan bukan secara fisik setannya gitu. mungkin Hantunya. mungkin kata orang ngerti agama katanya setan semua dikurung, nggak ada yang lepas. Nah, ini saya nemuin pas bulan puasa, makanya jadi saya pengen nyari orang yang istilahnya bisa bertukar pikiran itu apa yang ngerti lah istilahnya ini kenapa ada gitu. Selama saya ketemu sama yang rumah hantu itu kan bukan bulan puasa ya kan dasarnya. Nah ini saya nemu di bulan puasa. Itulah yang ibarat kata masih ngeganjel ya di saya mendapat jawaban yang pas gitu. Jadi di Aceh hanya itu ya Mas ya? Hanya ngelihat sosok yang dikira Mas Untung ternyata bukan. Iya, teman saya. Tapi ada cerita lain Mas di Aceh? Enggak sih, cuma itu aja sih satu. Cuma itu yang memang satu satu penampakan yang membuat saya mikir. Ibarat katanya masih belum nemu jawabannya lah ya. Belum nemu jawabannya kenapa itu muncul di bulan puasa. Itu aja sih intinya itu. Oke. Jadi ada cerita apa lagi Mas atau ceritanya masih balik lagi ya ke rumah kosong ini ya. Oke, setelah itu dengan adanya interaksi dengan rumah itu mungkin timbul keberanian saya ya. Timbul keberanian saya. Ibarat kata bukan berarti saya takabur, enggak, jadi saya udah terbiasa gitu melihat hal seperti itu. Karena dengan umur masih belasan saya ditumbuhin hal yang seperti itu kayaknya spesial banget. Beruntun. Aduh. Nah, kayak dari rumah itu nggak lama saya pindah lagi ke daerah. Saya ikut akhirnya pisah sama Mbak Fani tahun berapa ya? Tahun 2000 saya pindah ke Citayam. Citayam. Di Citayam ini. Berarti Mas Feby yang pindah rumah nih? Ya pindah rumah. Sama keluarga juga? Ibu sama bapak saya. Tapi kakek masih di situ? Kakek masih di situ. Berarti masih suka bolak-balik nih? Iya, masih bolak-balik. Oke. Terus lanjut Mas? Saya pindah ke Citayam tahun 2000. Saya sekolah di sana. Karena waktu Citayam dulu kan masih kebun-kebun semua kan, kebun singkong, semua pokoknya tanah semua lah, istilahnya masih banyak tanah lahan kosong lah, nggak kayak sekarang kan udah rame, masih banyak perumahan atau. Nah, tahun 2000 saya main di sana, ceritanya saya bergaul di sana teman istilahnya. Malam Jumat saya diajak sama teman saya waktu itu tetangga baru, anterin yuk kemana? Ke kampung sebelah. Mau ngapain? Ada perlu? Saya jalan bertiga. Waktu itu saya jalan tuh pinggiran empang, semua empang, tanah lowong. Maksudnya kebun singkong semua. Oke, saya nunggu di pos kamling atau istilah kata balong ya kalau orang Betawi bilang balong. Saya nunggu sini deh, saya malas kalau ke situ. Kata teman saya satu lagi kan 3 orang. Yaudah lu tunggu sini, gue cuma nganter waktu itu nganter surat apa gimana saya nggak tahu. Yaudah saya tunggu di situ di balong, saya duduk di pinggiran empang. Nah, saya kan orang matanya kadang-kadang suka jelalatan ya, suka tengok. Saya ngelihat di depan saya itu kayak ada lampu, bukan lampu ya, tapi cahaya bersih, bening, tapi bukan kayak putih susu. Itu terbang ke arah saya sama teman saya berdua. Apa itu Mas? Nah itu saya nggak tahu. Tapi sebelum bukan api ya? Bukan, dia bening, putih bening gimana sih Mbak? Susah dijelasin deh pokoknya saya. Rasional susah deh. Kayak cahaya lah ya. Cahaya, tapi nggak putih tapi bening, dia bening gimana saya nggak tahu juga. Susah deh soalnya waktu itu panik juga posisinya. Saya colek teman saya. Mas, namanya Dimas. Dim, kenapa? Bi? Saya sambil nunjuk. Di sana udah masuk PLN belum? Maksudnya masuk listrik? Enggak lah. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Dia belum nengok.
Posisinya dia belum yang lihat nengok. masih sendiri tuh. Dia masih main HP. Dia masih main HP tuh. SMS-an. Dia masih main HP. Bim, serius sih nanya, listrik udah masuk belum? Enggak. Kan si Erwin aja. Maksudnya kan di situ ada satu rumah. Dia non muslim. Jadi dipisah. Jadi dia tinggal sendirian di situ. Ya, non muslim karena bukan apa, memang buat kebaikan dia juga. Tapi tetap kita interaksi sama keluarga di situ, tetap kita interaksi. Nah, di situ dia tinggal aja pakai lampu corok, Lampu botol, minyak gitu. lampu minyak. Karena listrik emang belum masuk, sebenarnya bukannya kucilkan, karena emang listrik belum masuk waktu itu. Dim, tengok apa? Kenapa? Itu lihat pas dia nengok, entah kenapa dia, itu kan selokan Mbak ya. Dia nyebur, lari di jalan selokan itu. Di selokan itu. Dia lari, takut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata dia, lari. Ternyata itu kayak ngejar. Branding dong. Awalnya saya lihat Kan udah kecil, jauh ya, karena jauh. Jadi lama-lama kecil. makin gede. Makin gede, oke. Makin gedenya ini setengah perjalanan itu teman saya itu baru kalau itu ngedekat, saya nggak Anggapnya cahaya aja. saya aja. Saya di kampung kan, ibaratnya dari kota ke kampung kan saya nggak tahu kan. Dia yang udah paham di kampung, ternyata apa itu Mas? Kalau katanya si Dimas itu? Posisinya, ya Mbak, di situ memang ada pohon durian besar. Ceritanya, itu pohon durian tinggi, pohon duriannya tinggi di situ. Satu-satunya paling tinggi. Nah cahayanya ada posisi di situ. Di pohon durian itu? Saatnya dia mencok. Saya mikirnya gini Mbak, di tahun 2000 kayaknya orang kampung nggak ada yang punya drone kayaknya. Nggak ada lah, drone-nya baru tahun-tahun belakangan ini kan. Nah itu makanya saya rasionalnya di situ, berpikir rasional. Makanya apa ini? Saya tanya kayak gitu. Ternyata asal muasal dulu di situ katanya di situ ada kuburan apa? Sumur tua. Sumur tua. Di pohon durian itu ada sumur tua. Oh jadi si lampunya itu dari kan tadinya kan kecil, jadi gede, lama-lama gede kayak ngejar. Terus habis itu hinggap, mencolok di itu. Enggak hilang, pas kita lari itu dia hilang. Oh dia hilang. Terus yang kaitannya sama pohon durian itu? Dia mencok di situ awalnya. Saya Oh, ngelihatnya, sebelum hilang itu di situ. Saya ngelihatnya di pohon durian itu dia lagi kelap-kelip kecil kayak. Oh dia kedap-kedip gitu. Kedap-kedip. Saya mikirnya apa nih, ada yang iseng, apakah ada yang punya drone atau gimana, atau misalnya apalagi yang terbang lah istilahnya kasarnya seperti itu. Lama-lama pas teman saya nengok, dia nyebur ke selokan, dia lari sekencang mungkin. Terus Mas Feby lari juga? Ya saya jalan sih sebenarnya, tapi lama-lama saya ikut lari. Saya pikirnya Tapi nggak ikut selokan. nggak ikut selokan saya. Ini yang lucunya dia pakai sarung ke malam Jumat habis pulang pengajian kan. Pulang pengajian dia lagi jongkok, lagi main HP. Dia turun tuh sarung sampai dinaikin gini, jalan di selokan dia. Ya untungnya Dia kenapa dia jalan ke selokan? Dia kan lari aja, ngapain ke selokan? Kocak juga tuh si Dimas. Iya posisinya kayak yang, makanya saya yang kagetnya bukan karena itu, teman saya nyebur ke selokan. Makanya saya ini kenapa ya? Mungkin dia udah tahu. Tapi di situ Mas Feby nggak nanya nih sama si Dimas itu kayak itu apaan sih, emang apa maksudnya historinya apa kan kalau di Jawa kan ada kayak Banaspati, tapi kan dia api kan gitu. Kalau historinya dulu di situ teman saya dari kecil, dia kan dari kecil. Dulunya itu kan kebun kosong, tanaman segala macam istilahnya. Dulu ditanam singkong, timun suri, segala macam, pokoknya lahan-lahan terbuka lah. Nah di situ di sananya itu dibanding pohon belimbing, ada pohon belimbing, pokoknya zaman dulu mah banyak pohon buah di situ istilah kata. Sebagian orang sana tuh bertani, nanam buah ya kasarnya. Historinya kayak gitu. Dia sering katanya sama teman-temannya waktu itu, saya diceritain sih, saya sempat ikut sama dia berburu burung puyuh. Berburu burung puyuh. Ceritanya kan lapangan besar, lahan besar kan pasti buat sarang burung puyuh kan.
puyuh. Saya diceritain dulu saya ngambil burung puyuh itu katanya suka ngeliat kuntilanak terbang lewat di atas kepala mereka lagi ngorek-ngorek lubang sarang burung puyuh itu kadang-kadang lewat. Terus kadang-kadang suka nemuin. Dia mungkin nganggapnya itu kuntilanak terbang mungkin ya, karena mungkin dia lagi panik juga. Iya. Maksudnya itulah kenapa dia sampai histeris gitu kan, kalau orang nggak tahu mungkin kayak ya panik gitu ya. Mungkin ada istilah kasar, dia trauma juga di situ. Mungkin dia sebelumnya udah tahu tentang lampu itu, kenapa dia sampai segitunya. Gitu. Di situ juga masih banyak empang waktu itu. Yang saya takutin dia takut nyemplung empang doang gitu. Oke. Ya itu sih histori saya sih, dia ceritain sih itu aja sih. Saya nggak terlalu banyak penemuan karena memang sudah terbiasa ya. Mungkin makanya teman saya kalau di Citayam saya ceritain histori yang kemarin itu, mereka kalau mau jalan malam ngajak saya, Mbak. Ibarat saya jadi tumbal mereka. Lu jalan dulu. Gitu. Kan lebih berani kan ya. Nggak berani juga, saya sebenarnya takut juga. Itulah histori saya. Yang paling intinya yang balik lagi di rumah kosong ini ya, saya dapat pengalaman juga dan juga dapat pelajaran juga sih sebenarnya, intinya seperti itu sih. Oke. Jadi segitu aja ya Mas ya? Oh iya. Intinya ya, apa namanya cerita-ceritanya. Duh, makasih banyak nih Mas Feby udah nyempetin hadir di podcast kita namanya Cerita Misterius, ya kan. Udah nyempetin hadir ke sini mengorbankan waktu. Iya. Udah berbagi cerita sama kita, makasih banyak nih Mas Feby ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari saya pribadi, dari tim. Ya Mas ya. Semoga nggak kapok nih. Ntar besok kalau ada cerita lagi atau temennya boleh boleh. Kirim email atau ntar langsung WA aja. Oh siap. Gitu. Siap. Makasih banyak ya Mas Feby ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.